Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Aparat kepolisian kembali lagi mengungkap kasus dugaan penggunaan bahan peledak saat melaut. Direktorat Polisi Perairan atau Ditpolair Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Bahar Kampolri mengamankan sebanyak 2 kapal di perairan Kabupaten Manggarai Barat pada Sabtu kemarin. Komandan KP Barata 8004 Ditpolair Bahar Kampolri Kompol Ronaldo Manurung mengatakan, kedua kapal yang diamankan yakni KM Anak Sayang dan KM Cahaya Hidup. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Pos Kupang, ada Gesio Viana di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Gesio. Halo, selamat siang jelang sore, rekan Nira. Selamat siang jelang sore untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat siang jelang sore, Gesio. Bisa dijelaskan ini kronologis awal penangkapan adanya 2 kapal yang diduga menggunakan bahan peledak. Ini seperti apa informasinya? Baik, dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Pengungkapan kasus penggunaan bahan peledak atau bom saat melaut kembali lagi diungkap oleh Ditpolair Bahar Kampolri. Untuk penangkapan sendiri dilakukan pada Sabtu 25 September 2021 lalu, di mana lokasi atau titik penangkapan itu di wilayah perairan bagian barat Pulau Komodo. Kedua kapal bersama sejumlah ABK ini diamankan karena diduga kuat dengan barang bukti yang ada menggunakan bahan peledak saat melaut. Untuk upaya pengungkapan kasus ini pun dari pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa selama beberapa bulan terakhir ini mereka cukup intens untuk menyelidiki dengan berbagai sumber yang ada sehingga beberapa kasus ini dapat terungkap. Demikian rekan Nila. Yes, ya, kemudian untuk pelaku yang berhasil diringkus kepolisian ini berapa banyak jumlahnya? Untuk para pelaku yang diamankan dalam kejadian atau dalam peristiwa tersebut sebanyak 5 orang terduga pelaku. Dari 5 pelaku ini sebanyak 3 orang terduga pelaku dari kapal motor Anak Sayang dengan nahkoda berinisial J berumur 42 tahun dan 2 anak buah kapal lainnya, dan selanjutnya 2 orang dari kapal motor Cahaya Hidup dengan nahkoda J 30 tahun dan 1 anak buah kapal. Nah, untuk para pelaku ini sendiri pun berasal dari satu wilayah yang sama, yakni dari Desa Bajo Pulau, Kecamatan Sape, Kabupaten Nusa Tenggara Barat. Demikian rekan Nila. Untuk barang buktinya, Gesio, barang bukti yang kemudian berhasil dikumpulkan dan juga diamankan oleh pihak kepolisian saat penangkapan apa saja? Tentunya barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian diantaranya 2 unit kapal motor yang digunakan untuk melakukan aktivitas ilegal tersebut. Selanjutnya turut juga diamankan 2 buah kompresor pupuk yang sudah diolah sebagai bahan racikan untuk pemboman ikan. Setelah itu baterai, sejumlah korek api, masker, alat bantu selam, botol, dan jaring. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga turut mengamankan ikan yang telah ditangkap melalui aktivitas ilegal tersebut, yakni di antaranya sebanyak 2.530 ekor ikan campuran dari kapal motor Anak Sayang dan 230 ekor ikan campuran juga dari kapal motor Cahaya Hidup. Demikian rekan Nila. Kemudian, Gesio, untuk proses hukum sendiri, nantinya proses hukum yang akan dijalani oleh para pelaku, seperti apa informasinya? Dalam konferensi pers yang telah disampaikan hingga kemarin belum dilakukan penetapan tersangka dalam kasus ini. Namun para pelaku atau terduga pelaku yang diamankan diduga kuat menjadi calon tersangka. Kasus ini pun telah dilimpahkan dari Ditpolair Bahar Kampolri Polri ke Ditpolairut Polda NTT. Selanjutnya untuk proses penyidikan dan juga proses penuntutan akan dilakukan oleh pihak Ditpolairut Polda NTT. Demikian rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Gesio atas informasinya, dan saudara untuk mengetahui bagaimana kabar selengkapnya telah terhimpun ini wawancara dengan Komandan KP Barata 8004 Ditpolair Bahar Kampolri, Kompol Ronaldo Manurung, dan juga Panit Sidik Subdit Gakum Ditpolairut Polda NTT Ibda Suherman. Berikut liputannya untuk Anda. Saya perlu menyimpulkan ya. Jadi kedua kapal ini diamankan oleh kapal patroli KP Barata
BKO Mabes Polri di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur, yaitu tepatnya di perairan bagian utara Pulau Komodo. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KP Barata, terdapat barang-barang yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, dengan di mana barang-barang itu adalah merupakan bahan peledak ya. Sehingga KP Barata mengamankan 2 kapal ini ke Labuan Bajo. Jadi di ad hoc ke Labuan Bajo karena lokusnya memang ada di wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah diamankan oleh KP Barata, tentunya laporan polisi dan lain sebagainya terkait dengan masalah proses lebih lanjut diserahkan kepada penyidik di Polairut Polda NTT. Sudah kami terima pelimpahannya, laporan polisi, dan terduga pelaku maupun seluruh barang bukti sudah kami terima. Dan hari ini kami sudah memeriksa beberapa orang sebagai saksi, dan selanjutnya nanti tentunya bisa kami pastikan, bisa kami yakini akan ada orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kejahatan yang paling concern atau menjadi pusat penekanan dari pemerintah, khususnya daerah yang ditujukan wisata. Ya. Jadi suatu perhatian kita, wisata itu terkenal dengan bukan hanya di luarnya saja, akan tetapi yang di dalamnya. Apa yang ada di dalam tempat itu, daerah itu. Jadi para pelaku ini akan tetap disidik. Ya. Ingat, pelaku baru kita belum menerapkan tersangka. Pelaku ada urutan-urutan dalam penyidikan. Pelaku, terduga, pelaku baru tersangka. Nah, mereka ini akan dilimpahkan ke penyidik. Penyidik akan melakukan penyidikan. Selanjutnya barang-barang ini akan disita, dan untuk hasil ikannya akan dimusnahkan. Kalau kita bawahi bahwa ikan hasil tangkapan yang digunakan dengan perbuatan ilegal ini melanggar hukum akan dimusnahkan. Untuk barang bukti dimusnahkan juga ya. Nah, nanti keputusan itu tergantung dari hakim yang menangani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.